Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa kabar semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Wahyudin SPD MPD. Saya adalah guru geografi yang bertugas di SMA Negeri 2 Takalar. Video ini saya buat untuk memenuhi persyaratan pendaftaran program Smart School yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini saya akan membahas salah satu materi geografi yang tidak kalah menarik, yaitu tentang siklus air. Pernah tidak berpikir apakah air yang ada di bumi ini dapat habis jika kita pakai terus-menerus? Coba kita hitung dan bayangkan. Saat ini Indonesia memiliki jumlah penduduk sekitar 270 juta jiwa. Setiap harinya mereka membutuhkan air bersih untuk minum rata-rata 3 liter per orang. Berarti per hari dibutuhkan 810 juta liter air bersih hanya untuk minum. Belum untuk kegiatan yang lain seperti mencuci, mandi, memasak, dan lain sebagainya. Bisa kalian bayangkan berapa banyak air bersih yang dibutuhkan dalam waktu 1 bulan hanya untuk penduduk Indonesia saja? Dari mana air sebanyak itu kita bisa dapatkan setiap harinya? Kalian dapat menemukan jawabannya dengan memahami apa itu siklus air atau siklus hidrologi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Siklus hidrologi atau daur air yang dikenal juga dengan istilah siklus air adalah sirkulasi air yang menggambarkan pergerakan molekul air dari atmosfer ke bumi dan sebaliknya, yang tidak pernah berhenti sehingga membentuk rangkaian melingkar perjalanan molekul air di bumi yang disebut siklus. Berikut 3 proses utama siklus air atau siklus hidrologi yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah evaporasi atau transpirasi. Istilah evaporasi digunakan untuk menunjukkan proses penguapan air yang berasal dari laut, sungai, danau, dan badan air lainnya. Sedangkan transpirasi merupakan pelepasan molekul air sebagai hasil metabolisme dari tumbuh-tumbuhan. Pada prinsipnya keduanya sama, karena merupakan proses perubahan dari zat cair menjadi gas yang akan berkumpul di atmosfer. Yang kedua adalah kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahan air dari gas menjadi cair, atau kita kenal dengan istilah pengembunan, yang merupakan kebalikan dari evaporasi atau penguapan. Pada siklus hidrologi, kondensasi terjadi di atmosfer akibat perubahan suhu dan tekanan. Akibat adanya kondensasi, air akan berkumpul membentuk awan hitam yang siap turun sebagai hujan ketika mencapai titik jenuh. Yang ketiga adalah presipitasi. Presipitasi merupakan produk dari kondensasi. Presipitasi dapat terjadi karena adanya pendinginan dan penambahan uap air, sehingga air yang membentuk awan mencapai titik jenuh. Semakin banyak uap air yang terbentuk di atmosfer, maka tetesan air yang ada di awan akan semakin banyak dan akan semakin berat. Ketika awan tidak mampu menampung banyaknya air yang terbentuk, maka air tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk hujan. Air akan turun dalam bentuk salju ketika berada di bawah titik beku, sekitar 0 derajat Celcius atau sekitar 32 derajat Fahrenheit. Karena rendahnya suhu ketika musim dingin,
uap air di atmosfer akan terkondensasi menjadi es yang padat tanpa melalui tahap cair. Kristal es yang terbentuk akan menyerap dan membekukan uap air tambahan dari udara di sekitarnya menjadi kristal salju yang kemudian jatuh ke bumi. Nah, proses tersebut akan berulang terus-menerus sehingga air yang ada di bumi akan berputar dan tidak akan habis. Siklus air atau siklus hujan dapat dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan panjang dan lama proses pergerakan molekul air. Yang pertama adalah siklus pendek. Kalian bisa lihat pada skema berikut ini. Siklus air pendek diawali dari evaporasi air laut ke atmosfer. Pada ketinggian tertentu, uap air akan mengalami kondensasi yang akan membentuk awan. Awan yang tak mampu menahan beban air akan mengalami presipitasi dan terjadi hujan, sehingga air jatuh kembali ke laut. Yang kedua adalah siklus sedang. Coba perhatikan skema berikut ini. Seperti yang terjadi pada siklus pendek, siklus sedang terjadi ketika air laut menguap. Yang membedakan adalah uap air akan terbawa oleh angin menuju daratan. Di ketinggian tertentu, uap air mengalami proses kondensasi menjadi awan. Awan kemudian menjadi hujan yang jatuh di daratan, meresap ke dalam tanah. Sebagian akan diserap oleh akar tumbuhan, sebagian lagi akan terbawa aliran air permukaan seperti sungai dan parit. Air akan melewati berbagai macam saluran-saluran air yang akan membawanya kembali berakhir ke laut. Dan yang ketiga adalah siklus panjang. Pada skema berikut ini, siklus panjang diawali dengan evaporasi dan kondensasi air laut. Awan yang terbentuk dibawa oleh angin ke tempat yang lebih tinggi di area daratan. Nah, awan yang terbentuk tadi bergabung dengan uap air yang berasal dari evaporasi danau dan sungai, serta transpirasi tumbuhan. Karena dipengaruhi ketinggian tempat, uap air mengenai lapisan udara dingin dan berubah menjadi salju. Sehingga terjadilah hujan salju saat musim dingin dan juga membentuk bongkahan es di pegunungan tinggi. Bongkahan es di pegunungan akan meluncur ke tempat yang lebih rendah akibat gaya gravitasi. Bongkahan es yang meluncur karena gaya gravitasi ini disebut gletser. Gletser yang terkena suhu tinggi kemudian mencair dan mengalir melalui perairan darat yang akan kembali ke laut. Nah, demikianlah penjelasan saya tentang macam-macam siklus air. Untuk penjelasan yang lebih rinci dan detail, kalian dapat membuka referensi di berbagai media, terutama internet. Akan banyak kalian temukan di situ penjelasan tentang siklus air. Demikianlah pembelajaran geografi kita pada kesempatan ini. Jangan pernah bosan untuk memperdalam pengetahuan dan memanfaatkan waktu untuk belajar sebaik mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap jaga protokol kesehatan.